ya Bu Rani, kita bersyukur sama Tuhan karena kita sudah lewati tahun 2024. Yes. Dan sekarang kita akan memasuki tahun 2025. Kita punya harapan, kita punya keinginan, kerinduan, apapun itu kita percaya bahwa Tuhan pasti genapi. Amin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terhormat, yang terkasih, tadi pada saat masuk tentunya diberikan selembar kertas rundown acara, betul? Nah, di sini ada, bolehkah kami mengenalmu? Jadi barangkali depan belakang, kiri kanannya ada yang belum kenal, nah boleh di-scan barcode-nya di situ Bapak Ibu. Nah, di situ tinggal diisi nama, kemudian ada alamat email gitu-gitu, supaya kita bisa menginfokan untuk persekutuan doa. Kita bisa mengenal lebih dekat lagi sama saudara-saudara semua yang ada di sini. Betul ya? Oke, jangan lupa ya, karena nanti ada Christmas gift tambahan kata panitia. Waduh, itu luar biasa, lebih dari mobil hadiahnya Pak. Lebih menarik dari itu. Ayo berlomba untuk mengisinya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini berbeda dari yang daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Ini beda. Ini bolehkah kami mengenalmu gitu. Oke. Terus ada apa lagi di sana itu, nanti kita ada susunan acara. Jangan dikasih tahu di awal. Oh, jangan dikasih tahu. Ini biar surprise ya Bu Rani ya. Oke. Dan kita lihat Bapak Ibu, tema kita tahun ini untuk Natal di PD Persekutuan Wisma Baru itu adalah To God be the glory. Kita ambil dari ayat 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 13. Dan gambar-gambar yang di sini itu mencerminkan bahwa kita satu Nusantara, tapi kita tetap punya satu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Kita tetap dalam suasana sukacita dan kasih karunia Tuhan. Kita akan memulainya. Selamat beribadah Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Agung mengatasi segala sesuatu. Langit menceritakan kemuliaannya, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari lepas hari, mereka terus menceritakannya, dan malam lepas malam, mereka memberitakannya. Kitab suci memberitahukan tentang Dia yang akan datang untuk menjadi korban yang sempurna bagi dosa-dosa manusia. Sebagaimana domba jantan menggantikan anak Nabi Ibrahim, demikian pula Ia akan menggantikan manusia agar manusia dapat diampuni. Banyak orang menyebutnya Al-Masih, yang datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah, sekali untuk selama-lamanya.
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk ibadah Natal dan sekaligus tahun baru tahun 2025 ini untuk karyawan dan karyawati Barito Pasifik dan juga kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang lahir bagi umat manusia, khususnya karyawan dan karyawati anak-anak Tuhan yang berada di Barito Pasifik ini dan para undangan yang hadir di tempat ini. Tuhan Yesus, kami akan segera memasuki ibadah Natal dan Tahun Baru 2025. Kami akan memuji Tuhan, kami akan membaca Alkitab, dan kami akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Johan Tumendong. Tuhan Yesus berkati Bapak Johan Tumendong untuk dapat menyampaikan pesan Natal dengan baik. Tuhan Yesus juga berkati penitia dan pengurus persekutuan Barito Pasifik di tempat ini. Mereka sudah menyiapkan semua segala sesuatu dengan baik, acara dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya firman yang akan disampaikan membawa berkat untuk kita semua sebagai karyawan dan karyawati dan para undangan yang hadir pada kesempatan ini. Dan terutama kita akan sudah memasuki tahun 2025
lebih dan lebih baik lagi. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mengundang Roh Kudus memimpin ibadah perayaan dan tahun baru tahun 2025 ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Philip untuk doanya. Siapa yang bersuka cita pada sore hari ini? Amin. Yes. Boleh lambaikan tangannya. Luar biasa, wajah penuh dengan sukacita. Saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali sebelum kita melanjutkan pujian kita. Ya, saya mengundang yang terhormat Bapak Suryanti untuk dapat memberikan kata sambutan untuk acara Natal kita pada malam hari. Saya persilakan Bapak. Selamat Natal dan selamat tahun baru Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu pimpinan Barito Group beserta anak usahanya, Bapak Pastor Johan Dumoindong, Bapak Ibu karyawan-karyawati Barito Group, dan tentu saja segenap jemaat persekutuan rohani Wisma Barito Pasifik. Terima kasih kepada Bapak Pastor Johan yang sudah meluangkan waktu untuk bersama kita dalam merayakan Natal Barito Group ini. Ya, saya sebut Natal Barito Group sebetulnya ada teman-teman Bapak Ibu yang hadir yang sebagai jemaat dari persekutuan rohani juga. Ya. Sore ini kita berkumpul untuk menghadiri
perayaan Natal dan juga merayakan kita masuki tahun baru. Ya. Sekaligus sebagai momen untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saya ingin membagikan pesan tentang pentingnya rasa syukur atas rahmat dan berkat Tuhan atas kita semua dan keluarga. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala yang kita miliki. Rasa syukurnya tidak hanya kita ungkapkan melalui kata-kata, tapi juga harus melalui yang kerja nyata dan juga karya nyata. Dalam keluarga kita menunjukkan rasa syukur dengan mengasihi dan mendukung semua anggota keluarga. Dalam komunitas kita berbagi kasih dan kebaikan. Di tempat kerja kita menunjukkan profesionalisme dan integritas. Iman, harapan, dan kasih menjadi dasar kerja dan karya kita semuanya. Iman memperkuat kita untuk menghadapi tantangan. Harapan memberikan kita pegangan ataupun visi untuk ke masa depan. Kasih mempersatukan kita dalam kebersamaan. Saya ingin juga mengajak kita bersama pada momen pada sore hari ini, di mana kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Kita juga nanti mendoakan kepada Bapak Prayogo dan keluarga, ya, sebagai founder dari Barito Group, ya, agar Tuhan selalu memberikan berkat kesehatan, kesuksesan, kesejahteraan dan sukacita di dalam memimpin jalannya Barito Group beserta anak-anak usahanya. Semoga dengan iman, harapan, kasih, dan terang Natal memberikan kita kekuatan, pantang menyerah, bersatu dalam menghadapi persoalan atau challenges yang ada dalam keluarga, komunitas, maupun di tempat kerja. Mari kita jadikan Natal ini momentum untuk memperkuat rasa syukur kita. Semoga kerja dan karya kita menjadi refleksi kasih Tuhan Yesus. Selamat Natal, selamat tahun baru. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, ya, yang telah bekerja keras untuk mewujudkan pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih pada panitia. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak Pak Suryandi untuk kata sambutannya yang begitu indah. Boleh berikan tepuk tangan satu kali lagi yang meriah. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita saudara? Amin. Amin. Boleh bangkit berdiri. Saya mau masing-masing salam kiri kanannya katakan saya bersukacita. Saya bersukacita. Ya. Kita bersukacita karena Juru Selamat telah lahir untuk kita semuanya. Dia
sukacita saudara. Yesus baik ya. Amin. Baik. Tadi kita udah tos-tosan, kita bilang saya bersukacita, tapi saya masih banyak sih. Yes. Apakah itu definisi bersukacita? Rasanya enggak ya. Ini udah keluar dari kantor masih mikirin kerjaan ya. Ayo kita mau tinggalkan dulu beban itu. Kita mau bersukacita karena Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Juru selamat kita. Goyangkan badannya juga boleh. Nah, kita mau angkat tangan kita sama-sama katakan penampilan dari teman-teman kita yang tergabung di dalam persekutuan doa Wisma Barito Pasifik. Kiranya firman melalui pentas ini atau penampilan teman-teman kita dapat mengambil hikmah bahwa hanya di dalam firman Tuhan kita bisa hidup dan kita bisa merasakan kasih. Amin. Betul. Haleluya. Selamat menikmati. Persembahan drama dari Persekutuan Rohani Wisma Barito Pasifik dengan tema Hidup untuk Melayani, Bekerja di Ladang Tuhan, diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Di suatu rumah tangga ada dua asisten rumah tangga yang sedang beraktivitas beres-beres dan rapi-rapi ruangan sambil bernyanyi-nyanyi dan senandung centil. Game start. Lalu masuk nyonya rumah sambil memegang handphone dan menghubungi nomor-nomor teman-temannya.
Halo. Halo. Halo Eda. Orang Eda. Oh Mas Eda. Apa kabarnya? Sehat Eda. Iya Eda. Begini Eda, nanti malam saya mau ngadain doa dan jamuan makan malam. Bisanya Eda Roh? Boy Ro Eda, boy. Oke, ditunggu nanti malam Eda. Halo Eda, mau lihat deh. Halo, selamat malam Bayu. Malam Jeng, ono apa Jeng? Iya, apa kabarnya Bayu? Api Jeng. Nanti malam saya mau mengadakan doa dan jamuan makan malam. Bisa datang Bayu? Bisa, saged Jeng. Oke, diajak masnya ya Bayu. Iya Jeng, matur nuwun Jeng. Yo. Dari tadi si Nyonya telepon nggak selesai. Kayaknya nanti mau ada tamu banyak deh. Kita mau ada pesta makan besar di sini, Mak. Ansi Marta, biasa aja kali. Ya, kamu kan harusnya terkejut dong kayak aku aja excited loh. Ada banyak banget nanti, berarti kan kita harus tampil cantik, Mak. Ya nggak sih? Iya, Nyonya. Bisik banget ya. Saya lagi telepon nih orang-orang penting nih teman-teman saya. Bentar lagi saya mau telepon teman saya di Cina. Jadi jangan bisik ya. Yes. Baik Nyonya. Marta, Maria sini. Oh ya. Ya Nyonya. Baik, Nyonya. Siap. Tadi udah denger kan? Saya terima telepon. Saya nelfon teman-teman saya. Oh ya. Nanti malam saya mau mengadakan doa dan jamuan makan malam. Bener kan kata aku? Dan saya akan mengundang pendeta terkenal baik domestik maupun internasional. Sampai keluar planet. Ya. Nyonya. Pendetanya cewek apa cowok? Cowok kan nanya? Aduh, ganteng kan? Kamu tuh ya kalau udah cowok genit banget. Yuk, Mama dong, kan dia masih single ya Maria. Biasa sekali nanya. Udah, Mata Maria, kamu beres-beres, siapin makan yang enak. Oh siap. Supaya tamu kita senang. Oh yes. Ya, baik Nyonya. Beres-beres ya. Akhirnya waktu yang ditunggu tiba dan acara pesta jamuan pun mulai didatangi para tamu. Marta dan Maria bersiap berdiri di depan pintu untuk menyambut para tamu. Maria, kita siap-siap yuk, di belakang. Saya mau datang. Yang mana? Kok bentar lagi ya? Ada tanah abeng. Ada lagi kan Maria? Ada dong. Banyak yang kita undang. Siap lagi ya. Bisa nggak? Siap-siap lagi, masih ada tamu kita. Ada dari Jawa.
Jangan dari domestik, masih ada. Selamat malam, Abang, Mbak, Neng, Kiki, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah datang di doa dan jamuan makan malam hari ini. Sebentar lagi kita akan menantikan pendeta yang sangat terkenal itu. Mana dia Nyonya? Nanti kita tunggu saja dia datang. Tunggu dong, ganteng dong. Shalom semuanya. Ada sukacita bagi Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Pada tuan rumah, saya berterima kasih loh sudah mengundang saya datang ke rumah ini. Saya senang bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Dan tidak perlu lama-lama lagi. Mari kita akan mulai ibadah ini dan saya akan memberikan renungan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 10 ayat yang pertama sampai ketiga. Kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuai yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Amin. Maria. Maria. Kamu ini gimana sih? Maria, kamu tuh bukannya bantuin aku dari tadi, sibuk ngurusin makan minum, keluar masuk di dapur. Kamu gimana sih mantengin pendeta aja? Gimana sih? Ih, Marta, kamu tuh nggak boleh iri dong. Aku ini kan ngefans banget sama Pak Pendeta. Juga kali. Aku kan nggak mau ngelewatin kesempatan dengan khotbahnya Pak Pendeta. Kamu sih dari tadi kebanyakan joget-joget, kerjanya lelet. Sekarang kamu nggak selesai kerjaannya, repot sendiri kan? Ih, Pak Pendeta. Ini si Maria gimana sih? Dibilangnya malah ngeyel. Bapak tegurnya apa Kak di Pak Pendeta? Ini nungguin aku udah pegel tadi. Pak, kalau di Pendeta. Untuk Maria. Haleluya puji Tuhan. Haleluya. Aduh, engkau khawatir menyusahkan diri kamu sendiri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Lihat, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita selalu meluangkan waktu untuk Tuhan. Sesibuk apapun kita, dengan segala aktivitas yang kita tiap hari mungkin kerjakan, tapi jangan lupa untuk merenungkan firman Tuhan
dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah terang Tuhan menjadi cahaya kehidupan yang tidak pernah padam. Ada hiburan Bapak Ibu dari Jawa. Isi aja. Nggak tegang-tegang amat. Mau lagi pendeta? Pendeta khotbah lagi? Jakarta aja Pak. Perkenalkan nama dong, Jawanya mana? Tadi dia. Solo. Solo kan ya? Oh, Solo itu yang terkenal apa sih?
Sekali lagi boleh Bapak Ibu beri kemuliaan bagi nama Tuhan untuk teman-teman kita yang sudah mau berpartisipasi di acara Natal kita ini. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita satukan hati, kita percaya bahwa hanya kasih Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang telah membuktikan kasih-Nya bagi kita semua. Kita percaya kasih yang sejati hanya di dalam Tuhan Yesus. Kasih yang sejati
kami punya Tuhan yang baik, yang memperhatikan hidup kami, bahkan melindungi, memberkati dan menjagai kami. Lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Buat saya ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam, tegur, hibur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari ruangan ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Halo saudara. It's an honor, satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Saya ada di sini. Meskipun Natal itu bukan berarti hanya 25 Desember, dan bagi pembicara diuntungkan, makin ada Natal terus, makin diundang terus gitu ya. Kita sudah masuk di hari atau tanggal yang ke-10, mudah-mudahan bulan Maret ada Natal lagi. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, koordinator, panitia, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersukacita? Amin. Ada dua episode di sini. Yang pertama it's talking about Christmas, dan yang kedua it's talking about New Year. Ya, tapi saya dapat dapat tema, dapat juga versesnya. Kita akan baca bersama-sama, yaitu di dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-29 ya. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau saudara berkenan, ya, kita akan baca bersama-sama 1 Tawarikh pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Dapat semua? Kalau tidak saya tunggu 20 menit gitu. Dapat semua ya. 1, 2, dan 3. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Ini terbagi dalam 3 hal pengertian yang Tuhan taruh di hati saya di sepanjang tahun 2025, saudara. Ya, bicara tentang masalah persoalan tentu ada. Anda bekerja kalau ada jaminannya, yaitu keamanan. Halo, betul? Kalau keamanan tidak baik, keamanan tidak baik, dan keadaan juga tidak baik, bagaimana kita bisa bekerja? And the most important thing, ini bicara tentang keadaan dunia, khususnya tentang alam. Oleh sebab itu banyak berdoa. Hari-hari ini masuk saya tanggal 24 Desember, terus saya banyak berdoa sampai hari ini about mega trust. Orang tidak bilang mau jauh betul. Ini yang ngomong ahli, betul nggak? Dan dia nggak ngomong sembarang. Ketika kita memikirkan ekonomi, ada bagian lain. Anda lihat bagian-bagian dunia. Sekarang udah. Have you ever seen Los Angeles? Berapa yang terbakar? Berapa luas? Satu kota San Francisco. Ada apa di situ? Apa kurang hebat Amerika? Betul nggak? Anda mau bandingkan Amerika dan Indonesia? Itu akan kalah dengan alam. Saya sedang berpikir, aduh Tuhan. Tadi saya jumpa dengan pendeta, tinggalnya di Kemayoran. Terus saya ngomong,
banyak doa untuk Megatrust. Dia bilang apa Pak? Mas saya tinggal di Kemayoran lagi Pak. Katanya Megatrust yang pertama yang nyampe di Kemayoran. Oh begitu, saya bilang iya Pak. Terus dia tanya, Bapak tinggal di mana? Kelapa Gading. Bukankah itu daerah pesisir juga Pak? Nggak ada yang bisa lari. Tapi kenapa 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ditampilkan oleh Anda? Ini jadi kekuatan juga buat saya. Bisa. Pokoknya feeling God. Saya rasa I feel God. Saya rasa gini, selama kita berlindung, Mazmur 91, di sayap dan yang kuat, selamat. Doakan buat Jakarta, doakan buat Indonesia, doakan buat keluargamu. Terbelahan. Belum lagi kita bicara tentang bisnis dulu, tentang keuangan, finansial, tentang kanan. Apa yang dihasilkan dari kehancuran? Doa. Bapak pendeta, apa namanya, nakut-nakutin? Enggak. Karena Anda sodorkan ini. Dan ini adalah jawaban. Amin, saudara. Anda mau diberkati? Anda mau lihat Indonesia tetap ada dalam tangan Tuhan? 3 hal. Coba lihat bagian yang pertama. Ya. Di situ dikatakan, ya Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan. Ya, segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Betul nggak? Terus, ya Tuhan punya mula kerajaan yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Saya dapat hikmatnya begini, revelationnya begini. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Halo, ya. Kalau Barito diberkati, Chandra Kasih diberkati, bilang itu semua karena ya, harus ada di sini. Kalau saya jadi hamba Tuhan, saya diundang di kantor ini, saya harus bilang semua karena Tuhan. Saya cari lagi popularitas, nama besar. Diundang berapa kali, seminggu, sebulan, setahun. Semua karena Tuhan. Anda kerja di Barito, semua karena Tuhan. Anda boleh. Anda jangan coba-coba curi kemuliaan. In your life, in your own life. Karena Tuhan lihat itu. Dan Anda adalah pribadi akan oleh Tuhan. Ya, coba. Hari ini kalau dapat jodoh, bilang itu semua Tuhan. Bukan karena aku cantik. Halo. Bukan karena aku tinggal di Tanah Ebeng. Tadi Tanah Ebeng hampir nyangkut di sini. Saya juga bingung di mana itu Tanah Ebeng. Luar biasa. Barito masih hari ini diberkati karena Tuhan. Ya. Saya kalau bangun pagi-pagi apa yang saya cari Tuhan? And after that, my wife. Ya, kalau bangun sekolah, saya lihat my wife ada di situ, berarti belum ada pengangkatan. Betul. Ini yang tulis pelayanan saya. Dari awal saya jadi hamba Tuhan, saya bilang, kamu pegang baik. Kemanapun saya pergi melangkah untuk pelayanan dia. Saya nggak tahu besok saya di mana, minggu depan saya di mana, cuma dia yang tahu. Oh ini cuma, kan istri kalau ngomong suka nggak jelas, betul nggak? Betul nggak Pak ya? Hebatnya suami ngerti. Dia suka ngomong ya, Pak, ini Pak ya? Teman saya suka tanya dia, ibu ngomong nggak tahu lah. Yang penting berpuji Tuhan aja, haleluya. Ya, Barito dia juga yang tempatkan Tuhan melalui dia. Dan setelah itu saya langsung ke Tuhan. Saya nggak mau baca kiri kanan, enggak berita apapun, enggak. Saya lebihan. Saya cari dia. Bodoh orang bilang fanatik, memang harus fanatik sama Tuhan Pak. Benar.
saya cari pagi-pagi. Ku pandang wajahmu pertolonganku datang darimu. Saya buat itu biar Tuhan tuh lihat saya gitu. Ya, sulit, makin hari Alkitab katakan zaman itu makin lama makin jauh. Tuhan itu baik. Jadi yang pertama, mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, di ayat yang kedua, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan mengokohkan segala-galanya. Jangan take atau ambil balasan. Ada yang punya semua. Kalau dijahati Pak, Bu, ada guna. Biar Tuhan. Dia bilang pembalasan adalah aku. Halo. Ambil tindakan hukum, iya, karena kita tinggal di negara hukum, silakan. Tapi balas kejahatan dengan kejahatan. 1 Petrus 3 ayat 9 bilang, no. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkatikan, untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperhatikan. Anda pinjem kasbon gitu, nggak dikasih, jangan balas. Mobil direksi dikempesin. Lo terus ngomongin yang enggak. Rezeki dari Tuhan. Saya dari tahun 99 full timer. Nah, mundur dari pekerjaan managing director. Tuhan panggil. Cukup nama. Amin. S3 itu Pak S. Cukup kan? Cuman berharap dari Tuhan ini. Saya nggak punya deposito 0,00,00. Sih. Kejahatan di mata Tuhan kalau saya bohong. Tabungan saya turun naik. Diberkati dikit, Tuhan bilang berkati. Tuhan, bagaimana dengan saya, nanti aku berkati engkau. Tapi kenyataannya kan sekarang harus saya kasih dia. Tuhan, jadi bagaimana dengan saya, nanti aku berkati. Kan kau bilang nanti, kapan itu Tuhan? Cukup baik. Terakhir kali saya, hanya adik kandung saya. Terakhir kali saya di satu gereja kecil, saya sumbang loh. Tuhan yang ngomong gimana? Lalu saya cuma punya 900.000 kan. Tuhan bilang, bantu nih gereja. Hah? Datang ke keluar kau kuasa-kuasa. Tuhan bilang, setan lo. Lo yang gue tangking. Itu Roh Kudus naik. Dari sini naik ke atas. Di sini berhenti di sini. Kalau saya nggak beri, saya pakai pasti pecah pembuluh darah, turun lagi sampai di mulut keluar. Saya beri 70, itu di panggung dia bilang, dia nangis itu gembala. Makasih Om Yohan, makasih Om Yohan. Saya doa tiap hari Om Yohan selama setahun lebih. Semua di sini kerja cuma di terminal Om Yohan. Benar kata. Terus boleh ya saya ngomong Om Yohan, ya, kita harus doa buat Pak Pendeta Yohan sama istri sama anak-anak, doain sudah dia sumbang 70, karena jumlahnya setahun 150 juta. Saya ambil setengah dong, boleh dong, bukan semua, ya gitu. Kalau salibnya kan masing-masing gitu. Saya pikir kenapa saya yang diundang, kenapa enggak Bapak ini yang diundang. Cahaya. Kalau kita udah kenal ya pasti saya telepon Bapak ini Pak. Begitu kita ngajarin karena dia nangis, semua yang di belakang, saya nengok belakang dan semua, ibu pakai kain, saya nggak usah sebut tempatnya di mana. Dan itu Roh Kudus datang lagi, di bawah. Jadi 2 kali begini. Saya tahu maksudnya. Ya kita akan cari setengahnya. Nah itu, kalau bilang mereka nggak harus cari kau yang cari. Saya berdiri. Pak begini deh, saya rubah
150. Tambah. Ada yang nangis, saya juga nangis, cuma nangisnya beda aja. Yalah, jujur lah, betul nggak? Benar nggak? Tuhan yang pertama, jujur. Yang kedua udah, it's about the money. It's about the money. Pasti mah. Padahal lagunya it's not about money. Tapi kita ngomong it's about the money. Ini kalau udah begini, orang mau ngomong apapun, tapi kalau soal duit ngerti. Gimana? Oh ya mau. Jadi yang kedua, bukan hanya jangan curi kemuliaan Tuhan, tapi ya ini bicara tentang bagaimana saya dan Anda tidak balas. Halo, jadi susah Pak, 2025 orang hutang sama saya ini hampir nih ya di atas ya. Istri saya ngomong berapa? Ini saya kasih. Gua kesian dia, kesian aja gitu. Orang mau bilang bodoh, ya itulah gue bodoh lah, terserah. Kenapa Tuhan juga kasih hati begitu? Ini bang, istri saya bilang iya kalau mau nanti akan diganti. Orangnya sampai hari ini masih ada, masih makan sama saya tuh masih makan. Kalau saya belum bertobat saya isap darahnya. Karena bos, orang depan saya. Ini maaf nih, kalau untuk yang mau gitu saya punya teman banyak. Tuhan bilang. Satu hari saya khotbah ada dia kurang lebih duduk di tengah kayak bapak sama istrinya sama 2 anak begitu saya, nah ini ya. Saya kan bisa bilang saudara jangan berhutang, bayar kalau punya hutang bayar. Amin. Terus saya lihat dia amin. Kalau mau bikin begitu Tuhan bilang my spirit. Saya itu saya turun, saya bilang ke istri saya, ada tuh dia di situ. Terus ya udah lah, dia bilang mari kita makan yuk. Saya doa berkat selesai, dia udah mau lari, istri saya kejar, dia makan sama pendeta. Biasa loh, orang kalau punya utang juga nggak jelas sebenarnya. Ya udah kita makan, dia, saya, istrinya, istri saya, 2 anak dia, 2 anak saya makan. Udah makan. Sampai saya berharap loh, ya kan kita kan harus punya hikmat, jangan tolol bodoh. Ya, orang Kristen tolol bodoh ya kan, tampar ke gimana? Karena bukan begitu artinya. Ya, saya lihatin dia sambil doa dalam nama Yesus. Kok berkata-kata kayak tentang hutang dalam nama Yesus. Ya. Gimana Pak hari ini? Cerah. Di restoran enak, gue enak banget, tapi lebih enak lagi lu bayar hutangnya. Setetes detik pun saya cuma menurut saya susah lah kita ngomong firman gampang, betul, tapi teori firman gampang. Coba jadi pelaku ya. Kita lihat ya soal Iwan buat gimana Pak Iwan? Baik. Yuk gimana? Baik. Pulang makan, waktu mau bayar dia kuis ya. Kurang ajar banget. Kita makan berlapan nih, lo bayar dia potong utang nih gitu ya. Enggak lama banget gitu sih. Yang bayar siapa? Kamu tolong. Terus istri saya kalau yang bayar pulang cipika-cipiki. Istri saya tanya mas, kamu kok nggak ngomong? Saya bilang dia nggak buka apa-apa, biar ada Tuhan. Kok masih percaya? Ya dong sama dia, betul nggak? Dikembalikan nggak sama dia? Berapa kali lipat? 10 kali. Itu Pak, Bu, orang-orang yang dimasuki Roh Kudus. Pendeta, shalom. Kamu naik mobil. Shalom. Pak, saya didoakan Pak Pendeta. Oh iya. Biasa orang didoakan kan, itu kan kuasa Roh Tuhan tadi yang saya bilang jangan curi kemuliaan. Pak, yang waktu itu masih ingat, saya dulu punya begini masalah, Pak ini Bapak doa. Iya, amin.
Tuhan berkati Pak, sekarang saya berkati. Oh haleluya, amin, puji Tuhan. Begitu saya masuk, Pak sekarang saya mau memberkati Bapak, saya turun lagi. Apa tadi Bapak bilang? Saya mau memberkati Bapak, harus. Kapan ya Pak, saya mau kasih Bapak sekarang atau sekarang aja. Ya pengusaha, betul nggak? Pengusaha ketemu pendeta, pengusaha janji, aduh. Kalau kita bilang besok, lusa, minggu depan, aduh Tuhan Yesus. 2 tahun. Bapak mau terima uang kontan atau Bapak mau terima mau di sini ditransfer atau terima uang kontan? Uang kontan. Saya nggak demen transfernya, Pak, nanti saya transfer dulu 3 tahun setengah. Kalau saya juga sudah aman lagi, belum transfer. Mana yang transfer? Pak, besok ya ke rumah saya. Oke. Saya pulang, saya bilang mesej, yes. Siapa Pak? Itu ada tuh. Siapa pengusaha? Apa dia? Udah begini. Terus diberkati 4 tahun, 5 tahun. Terus kamu bilang apa? Iya, aku akan pergi ke rumah besok pagi. Rumahnya di mana? Itu yang gua nggak tanya loh. Kamu bilang apa? Kamu pendeta tolong. Pendeta awal dulu, pendeta. Ya ampun ya Mak. Saya duduk tuh di tempat tidur. Ya Tuhan, kalau aku tolol ya ampun. Kalau aku bodoh, cuma tolong satu lah Tuhan, tolong lah. Kasih ingat dia Tuhan, dia telepon saya lagi ke darah Yesus dalam nama Yesus. Amin. Wah, saya bergumul. Kira-kira sejam lebih dia telepon. Shalom. Halo. Ayo Hania, betul. Di mana lagi? Saya lumayan. Oke Pak, Bapak mau. Halo Pak. Oke. Itu signal sampai hilang. Halo. Pak dengar nggak? Sangat amat dengar. Ini nggak boleh nih lewat lagi. Saya keluar. Halo, saya taruh handphone. Halo, ya. Mau tanya nih Pak, Bapak besok mau ambil? Iya. Jam berapa? Saya bilang, yuk bangun jam berapa? Saya jam 7, jam 8. Oh, setengah 6 saya juga. Ya orang ini nggak boleh hilang. Terus dia tanya, Pak tahu alamat saya? Itu yang saya nggak tahu. Saya berdosa sama Tuhan, tapi kalau Bapak nggak kasih tahu, Bapak berdosa sama Tuhan. Ini Pak alamat saya, iya. Jam 7 kurang saya ada di situ. Dan dia berkata, dia bilang, memang pembalas. Istrinya Mium, berapa kilo? 5 kilo. Anak istrinya gemuk, nggak kelihatan. Yang doainnya ini, doain Pak Mium besok mau dioperasi. Saya nggak doain, dia tinggal di situ tuh Mium. Ya, mampet keluarkan dia. Nah, kau sudah balas aku dengan baik. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, Anda lihat ayat yang ke-13. Ini bicara tentang apa? Jangan curi persembahan. Halo. Amin. Mulutku penuh dengan pujian. Begitu kolektor semua ke WC. Udah diberkati loh kita, betul nggak? Udah. Nafas dari siapa? Satu hari saya bangun, saya nggak bisa nafas. Saya nyanyi, mulutku penuh dengan pujian. Betapa berharganya itu nafas. Untung Tuhan kita nggak jahil. Amin saudara. Dijahil loh, iseng. Ya tutup ya. Ini aja nih, saya tutup firman Tuhan. Anda tarik nafas itu karena Tuhan. Anda buang nafas karena coba salah satu nggak berfungsi. Halo, tarik nafas nggak bisa. Tarik nafas sedalam-dalam, nggak bisa buang. Kemana itu buang? Tapi sebaliknya bisa buang tapi nggak bisa. Tahun lalu ada 40-50 dari keluarga atau dari teman-teman Pak itu. Usianya muda-muda, 1, 2. Saya sampai hari ini sudah di kepala 6 lebih. Saya belum pernah masuk rumah sakit. Saya belum pernah digotong rumah sakit. Saya belum pernah dirawat di rumah sakit. Saya nggak pernah masuk rumah sakit.
Mama saya dari umur 4 tahun yang berdoa. Kalau kamu takut ke rumah sakit, dia adalah sumber kesehatan. Jadi sakit-sakit dikit, brother, biasalah, betul nggak? Ya kan? 2 kali kena COVID ya, 1 keluarga utuh. Kalau batuk, biasa. Atau gila, ya kan? Angin, demam. Jam 1:30, 2. Istri saya dari saya menikah tahun 91 sampai hari ini obatnya nggak pernah berubah. Dekolgi. Kaki saya bengkak. Jam 1:30 pagi, Pak. Bengkak. Kayak bengkak, nggak tahu kenapa ya. Udah minum obat, Dekolgi. Ini obat apa? Orang-orang bilang saya takut sama istri, enggak. Cuman memang dia lebih berani dari saya. Benar nggak bapak-bapak? Istri banyak yang berani kan? Dia langsung hangat. Mama kamu kan bilang one man plus Jesus is majority. Anda 1 orang bersama Yesus mayoritas. Jadi Dekolgin plus Jesus kesembuhan ya. Udah 1:30 kan bengkak udah. Hebatnya bangun jam 7 Kamis. Orang bilang Dekolgin, bukan Yesus. Amin sah. Jadi saya bersyukur. Terima kasih. Yuk 2025 jangan apa? Curi kemudian. Amin saudara. Yang kedua jangan curi persembahan Tuhan. Jangan juga curi pembalasan. Biar Tuhan yang atur itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang beri Tuhan. Saya mau berdoa untuk Barito dan juga doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama saudara. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk ibadah Natal dan Tahun Baru yang masih diselenggarakan di tempat ini. Berarti di sini Engkau adalah penguasa, Engkau adalah pemilik perusahaan. Kami yakin dan percaya ketika lebih dari 2 orang percaya kepadamu, Engkau hadir. Firman mengatakan demikian. Dan biarlah belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan ada di Barito Pasir. Karena ada banyak anak-anakmu dan hambamu yang masih bekerja. Kau bela mereka, Kau bela keluarga rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Kau berkati oleh sebab itu Barito Group. Dan khususnya untuk keluarga Pak Prayogo. Di dalam keterbatasan kami mau berdoa buat beliau. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati keluarga besar, keluarga inti. Kau berkati juga khususnya Pak Prayogo Bangestu itu sendiri. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kabudi marifat agar Barito aspek boleh dijalankan dengan baik sesuai dengan kehendak. Untuk jajaran direksi Barito dari yang tertinggi sampai yang terendah, BOD dan juga anak perusahaan yang lain yang tergabung di dalam Barito Group. Sebagai hamba-Mu aku berhak berdoa untuk mereka. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi marifat, how to manage, bagaimana untuk membawa perusahaan ini di dalam kebenaran dan Tuhan menjadi pemimpin di dalam perusahaan ini. Kami berdoa untuk persekutuan rohani Wisma Barito Pasifik yang menjadi penyangga dari berkat Tuhan atas Barito. Kau berikan kekuatan, kesabaran, dan makin banyak jiwa-jiwa yang boleh hadir, berdoa, beribadah, memuliakan Tuhan, dan khususnya bersekutu untuk kepentingan keluarga dan juga pekerjaan khususnya di Barito Pasifik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan khususnya untuk hari ini kami masih boleh merayakan Natal dengan baik, Tahun Baru dengan baik, diizinkan oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ini semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita terima berkat dari Tuhan, kita angkat tangan kita. Biarlah berkat daripada Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita mulai sore malam hari ini,
bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat tahun baru. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Yohan Lumoindo untuk firman yang begitu indah, yang mengingatkan kita untuk kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tidak mencuri, apalagi saudara tadi yang dengar firman, tidak mencuri persembahan, tidak mencuri pembalasan. Ya, biarlah itu menjadi pesan Natal kita pada malam hari ini, dan bukan hanya didengar tapi kita mau melakukannya. Amin. Ya, saya mau kembali mengingatkan buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin belum scan barcode-nya, untuk bolehlah kami mengenalmu. Ayo, silakan boleh di scan. Karena itu nanti ada tambahan gift, Christmas gift untuk Bapak Ibu Saudara ya. Ya, tadi dilihat masih ada 26 yang mengisi, mungkin masih ada yang belum. Sambil menanti kita masih menunggu ya, karena nanti di akhir kita akan umumkan ada beberapa pemenangnya. Baik, kita akan melakukan prosesi penyalaan lilin pada malam hari ini. Iya, saya akan panggilkan perwakilan dari koordinator persaudaraan umat Katolik ya, untuk menyanyikan pujian, dan saya panggilkan juga beberapa untuk hadir di depan untuk sama-sama memegang lilin ya. Kepada Bapak Pendeta Yohan Lumoindo saya persilakan, juga kepada Bapak Yafet yang mewakili penasehat Persekutuan Doa kami, silakan Pak. Kemudian Bapak Suryandi selaku perwakilan dari direksi, kemudian Bapak Jeffrey sebagai perwakilan dari umat, dan juga saya panggilkan Ibu Titin sebagai koordinator Persekutuan Doa kami, dan yang terakhir kami panggilkan Ibu Asunta sebagai koordinator Persaudaraan Umat Katolik. Allah
Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ya, Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk menaruh kembali di pavilion. Terima kasih Bapak Ibu. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan yang telah memberi kepada kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa untuk doa persembahan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat dan Allah yang punya segala-galanya dalam hidup kami. Ini kami Tuhan dan kami akan mempersembahkan apa yang kami miliki. Terima kasih buat setiap apa yang menjadi anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan memberi dengan sukacita karena Tuhan yang telah lebih dahulu memberi kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan lewat kantong persembahan ataupun dapat memberikan lewat persembahan. Bisa dipakai. Terlebih dahulu. Ya, untuk Ibu Titin kami persilakan. Ibu Titin ini sebagai koordinator persekutuan doa kami di Wisma Barito Pasifik ya saudara ya. Beliau yang begitu setia. Namanya aja Setiawati. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya bersuka cita sekali karena biasa hari Rabu kebaktian kami Pak ya, berapa ya Pak ya? Mudah-mudahan Rabu depan tanggal 22 saudara-saudara bisa hadir di gedung aneks. Haleluya. Ditunggu ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kegiatan diakonia PD yang telah dilaksanakan ke Panti Asuhan Kasih Mandiri Bersinar. Silakan. Nah, itu kegiatan kami pada tanggal 5 Januari kemarin. Jumlah anaknya banyak dengan pengurus 110 orang.
tidak membawa banyak sembako. Mereka ini untuk keperluan mereka aja. Memberikan apa yang bisa diberikan bagi PD Barito ke anak-anak panti asuhan. Dan untuk kegiatan berikutnya kami juga tanggal 25 jam 10 itu kami akan diakonia ke Yayasan Tunanetra Anak Terang yang ada di Meruya, Jakarta Barat. Mari Bapak Ibu bila ada yang mau ikut silakan datang ke sini. Jam 10 kita mulai ibadah di sana. Kita berbagi kasih, bersukacita dengan Bapak Ibu Tunanetra. Dan selanjutnya untuk ibadah berikutnya tanggal 22 Januari dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel. Mari Bapak Ibu saya undang untuk datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan ke MC Ibu Rani. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi donatur ya, sehingga kita bisa berbagi kasih dengan saudara-saudara kita yang tadi kita tonton bersama. Tuhan Yesus yang membalas kebaikan Bapak Ibu semua ya. Amin. Ya, saya ingatkan kembali nggak bosan-bosan untuk mengisi Google Form bagi yang belum mengisi. Bolehkah kami mengenalmu? Karena barangkali di sini sebelah kiri kanannya kenal, depannya nggak kenal. Siapa ya? Itu ibu siapa? Itu bapak siapa? Oh, yang sebelah sana kok ganteng ya, tapi saya nggak tahu namanya gitu ya kan? Ya, boleh yang belum diisi, ayo silakan di barcode, di scan barcode-nya supaya Sebentar lagi kan mau iya, nanti kita akan munculkan nama-nama yang menjadi pemenang mendapat grand prize. Grand prize ya. Saya bilang hadiahnya melebihi mobil loh saudara. Iya. Ayo. Oke. Ya. Jadi sudah mengisi semuanya? Sudah ya. Soalnya kalau udah mengisi itu ada tandanya. Jadi bisa lihat kita udah masuk atau belum, itu kayak ada checklist atau apa gitu. Ya. Oke, sebentar lagi kita akan tampilkan. Oh nggak jadi. Oke, Bapak Ibu sebelum kita berpisah, kita akan sudahi ibadah kita. Nanti akan dihubungi siapa yang menjadi pemenangnya. Kita akan sudahi ibadah kita ya. Bu Rani, kita sudah selesai. Bapak Ibu terima kasih buat kehadirannya. Kita percaya bahwa persekutuan doa ini akan terus ada buat Wisma Barito, dan kita percaya jikalau anak-anak Tuhan yang dipanggil dan berdoa bersama-sama, tempat ini akan menjadi tempat kemenangan bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan lagu We Wish You Merry Christmas. Oke.